Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara IKN menjadi istana kepresidenan kedua karya bangsa Indonesia. Istana ini pun diklaim sebagai istana kepresidenan pertama di dunia yang dibangun dengan cita rasa seni tinggi dan teknologi pembuatan patung yang artistik, serta telah dipatenkan. Hingga kini sudah ada 7 istana kepresidenan di tanah air yang telah berdiri sejak era kolonial Belanda. Berikut penelusurannya. 1. Istana Negara terletak di Jalan Veteran dan menghadap ke Sungai Ciliwung. Gedung Istana Negara mulai dibangun pada tahun 1796 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Pieter Gerard van Overstraeten dan baru selesai pada tahun 1804 di masa Gubernur Jenderal Johannes Sieberg. Semula, gedung ini merupakan rumah istirahat seorang pengusaha Belanda bernama Jacob Andries van Braam. Di tahun 1821, pemerintah kolonial Belanda membeli rumah tersebut untuk pusat kegiatan pemerintahan serta tempat tinggal para gubernur jenderal di Batavia. Istana Negara menjadi saksi bisu atas munculnya kebijakan sistem tanam paksa yang membuat para petani Hindia Belanda menderita. 2. Istana Merdeka terletak di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Dibangun pada tahun 1873 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal James Linden. Keputusan ini didasari atas keinginan sang gubernur untuk membangun sebuah istana dekat Hotel Rijswijk yang menghadap ke lapangan Monas. Baru rampung pada tahun 1879 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan Willem van Landsberg dan menghabiskan biaya sebesar 360.000 gulden. Istana ini telah mengalami banyak perubahan nama sesuai dengan kondisi saat itu, yakni Istana Koningsplein, Istana Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Istana Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Istana Van Mook, Istana Saiko Sikikan, Istana Gambir, dan terakhir Istana Merdeka. Dinamakan Istana Merdeka karena terkait dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Kerajaan Belanda pada 27 Desember 1949. 3. Istana Cipanas terletak di kaki Gunung Gede. Istana satu ini memiliki suasana alam yang sejuk dan jauh dari kebisingan. Bahkan Presiden pertama RI Soekarno menjadikan tempat ini untuk mencari inspirasi bagi pidato-pidatonya. Selain memiliki suasana alam yang asri, Istana Cipanas juga memiliki sumber air mineral dan pemandian air panas. Dibangun pada masa Gubernur Gustav Willem Baron van Inhofe pada tahun 1742, sang gubernur sendiri yang membuat sketsa bangunan istana itu dengan memadukan corak rumah musim panas Eropa dan arsitektur tropis. Pembangunan istana ini selesai dilakukan pada tahun 1746. Karena banyak dikunjungi, pemerintah kolonial menambahkan 3 bangunan di sekeliling bangunan induk pada tahun 1961. Hanya sedikit Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menggunakan tempat ini untuk rumah singgah karena perjalanannya yang melelahkan. 4. Istana Bogor berdiri di atas tanah seluas hampir 29 hektar di ketinggian 290 meter dari permukaan air laut. Pembangunan Istana Bogor diawali dari perjalanan Gubernur Jenderal van Inhofe saat mencari lokasi untuk peristirahatan pada Agustus 1744. Beliau menemukan sebuah tempat yang baik dan berudara sejuk di Kampung Baru, lalu memerintahkan untuk membangun sebuah pesanggrahan yang diberi nama Buitenzorg, yang artinya bebas masalah. Desain dibuatnya sendiri dengan mengadaptasi sebuah istana kerajaan di Inggris. Istana Bogor selesai dibangun pada masa kekuasaan Gubernur Jenderal Charles Ferdinand Pahout dengan banyak perubahan dari desain awalnya. Selain hewan peliharaan rusa dan pohon-pohon beringin besar, istana kepresidenan ini juga memiliki kolam-kolam ikan besar yang ditumbuhi bunga teratai dari daerah Amazon, Brasil. Di masa Soekarno, Istana Bogor banyak dihiasi dengan karya seni bernilai tinggi seperti patung Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito, dan lain sebagainya. 5. Istana Yogyakarta. Saat meletus agresi militer pertama pada Januari 1946, pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Di Istana Yogyakarta inilah Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta memimpin pemerintahan. Dibangun pada Mei 1824 oleh Residen Anthony Hendrik Siemaszert untuk kediaman resminya. Lokasinya tepat berada di seberang benteng Rustenburg yang sudah berdiri sejak 1767. Sempat runtuh akibat gempa 1867, Istana Yogyakarta dibangun kembali dengan gaya arsitektur Eropa yang disesuaikan dengan iklim tropis.
Sekarang bernama Gedung Agung yang digunakan sebagai tempat menginap Presiden dan Wakil Presiden RI bila sedang berkunjung ke Yogyakarta. Di tempat ini pula Ibu Fatmawati melahirkan Ibu Megawati Soekarno Putri pada 23 Januari 1947. 6. Istana Tampak Siring. Istana Tampak Siring di Pulau Dewata, Bali merupakan satu-satunya istana yang dibangun oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan, bukan merupakan warisan pemerintah kolonial. Pendirian istana ini dilatar belakangi oleh banyaknya tamu negara yang datang ke Indonesia, termasuk juga ke Bali. Istana ini berdiri di atas lahan pemberian dari Raja Gianyar di Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Dibangun pada 1957 dan selesai pada 1963. Tak seperti corak arsitektur istana-istana lainnya, Istana Tampak Siring sangat kental dengan ciri keindonesiaan dan nuansa lokal Bali. Presiden Soekarno memiliki peran penting dalam merancang bangunan istana ini. 7. Istana Garuda. Inilah istana kepresidenan ke-7, Istana Garuda yang pembangunannya diprakarsai oleh Presiden Jokowi. Dibangun di atas lahan seluas 55,7 hektar dengan luas tapak 334.200 meter persegi di Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur. Istana ini mengambil desain burung Garuda karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Sosok burung Garuda ini terbuat dari kerangka baja serta cangkang dari tembaga, kuningan, galialum, dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Sang desainer istana ini adalah I Nyoman Nuarta, seorang maestro patung Indonesia yang pada tahun 1979 telah menelurkan prestasi saat memenangkan Lomba Patung Proklamator Republik Indonesia. Hingga kini Nyoman Nuarta sudah menghasilkan lebih dari 100 karya seni patung. Salah satunya yang sangat terkenal adalah patung GWK, Garuda Wisnu Kencana di Bali. Istana Garuda, kebanggaan bangsa, cipta karya anak negeri, yang dibangun dari rajutan nasionalisme dan temali cinta yang kuat untuk merekat keberagaman, persatuan, dan kesatuan tanah air tercinta. Sebuah penanda kebangkitan dan kembalinya kedikdayaan Nusantara. Dirgahayu Indonesia, jayalah senantiasa. Narasi baik untuk Indonesia lebih baik.